yang lain. Jadi Ibu minta Akbar. Akbar silakan pimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu mengenai interferensi cahaya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai difraksi cahaya. Ada yang masih ingat apa itu difraksi cahaya? Saya Bu. Oke, silakan Alda. Difraksi cahaya itu adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang saat melewati celah sempit, Bu. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, difraksi itu kan ada contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari difraksi cahaya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Siapa yang mau? Bu, Ya, boleh Desti. contohnya itu seperti lubang ventilasi. Nanti cahayanya masuk ke dalam melalui celah-celah ventilasi itu, Bu. Ya, benar. Jadi salah satu contoh dari difraksi itu ialah cahaya yang masuk melalui lubang ventilasi. Kemudian difraksi itu kan ada dua. Coba siapa yang mau jawab apa saja jenis dari difraksi? Siap, saya Bu. Oke, silakan Galda. Apa jawabannya? Difraksi kan juga Bu. Ya. Nah, yang pertama itu difraksi pada celah tunggal dan difraksi pada celah banyak Bu. Oke, benar. Oke, benar semua ya. Jadi jawaban dari temennya. Jadi difraksi itu proses penguraian cahaya ketika melewati celah sempit. Kemudian sudah dijelaskan juga contohnya, cahaya yang masuk ke ventilasi. Kemudian jenis difraksi itu ada dua, difraksi celah ganda dan celah banyak. Oke, kita melanjutkan ke materi kita hari ini, yaitu mengenai interferensi cahaya. Nah, di sini Ibu ada 3 gambar. Kalau perhatikan, dari 3 gambar ini, menurut kalian persamaan dari 3 gambar ini yang paling mencolok itu apa sih? Pelangi. Oke, benar. Jadi yang paling mencolok itu adalah seperti pola pelangi yang ada di masing-masing gambar. Oke, jadi kalau misalnya kalian sering melihat gelembung, kemudian kalau pernah lihat minyak yang jatuh di jalan, terus kena matahari, dia biasanya itu ada kayak minyak-minyak pelangi-pelanginya. Kemudian kalau misalnya pernah lihat VCD, di belakangnya itu ada kayak pola pelangi. Nah, ini adalah contoh dari interferensi cahaya. Oke? Nah, interferensi cahaya itu adalah keadaan di saat 2 gelombang cahaya atau lebih berpadu. Tahu berpadu? Tahu. Satu. Dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Nah, untuk mempermudah kita mengetahui contoh dari penerapan interferensi itu gimana, ini Ibu ada video, sebenarnya itu video. Jadi nanti ada 2 buah sumber cahaya yang dihidupkan dan kemudian mengeluarkan gelombang cahaya. Tapi di sini loading. Nah, kita skip aja yang ini. Jadi kalau interferensi itu dia biasanya terdiri dari 2 buah gelombang. Karena kan dia berpadu tuh. Berpadu kan berarti bukan hanya satu kan? Jadi kemudian kita lanjut ke jenis-jenis interferensi. Nah, interferensi itu sebenarnya itu interferensi itu ada banyak. Ada interferensi konstruktif, destruktif, kemudian ada interferensi celah tunggal. Tapi di sini Ibu menjelaskan mengenai interferensi konstruktif dan
destruktif. Jadi kalau untuk interferensi konstruktif, yaitu pertemuan dua gelombangnya itu dia sama-sama bertemu puncak dan puncak. Ya, jadi dia dua gelombang, ketika dia bertemu, dia sama-sama bertemu puncak dan puncak. Tapi kalau misalnya interferensi destruktif, dia bertemunya gelombang itu dengan berbeda jenis. Jadi ada satunya itu gelombangnya itu dia lembab, kemudian bertemu dengan puncak gelombang. Ya, jadi itu interferensi destruktif. Kemudian nah ini untuk persamaan dari interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Yaitu untuk konstruktif persamaannya itu D sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, di mana D sin theta ini bisa kita pecah menjadi dP per L. Kemudian untuk yang destruktif, interferensinya itu bisa kita rumuskan menjadi D sin theta sama dengan M dikurang setengah dikalikan dengan lambda. Sama dengan yang konstruktif, yang D sin theta ini bisa kita pecah menjadi persamaan D dikali P per L. Kemudian di sini ada keterangannya, kalian bisa baca. D itu jarak antar celah, M itu order. Order itu misalnya kayak terang beberapa, gelap beberapa, seperti itu. Kemudian lambda, sudah sering dengar lambda itu apa? Panjang Nah, kemudian ada P itu jarak antar garis terang gelap ke N. Kemudian ada L itu apa? L itu adalah jarak antar celah ke layar. Oke, udah. Sampai sini apakah ada yang masih bingung atau masih ada yang pengen bertanya mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini? Tidak ada. Nah, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai interferensi. Coba yang tadi memperhatikan interferensi itu ada berapa jenisnya? Ada Bu. Ya, silakan Rizky. Ada 2 jenis Bu. Ada 2 jenis. Kemudian kalau misalnya interferensi ada 2 jenis, apa saja sih jenis dari interferensi yang tadi kita pelajari? Saya Bu. Oke, silakan Pras. Ada konstruktif sama destruktif. Ya benar, jadi sudah kita pelajari jenis interferensi itu ada konstruktif dan destruktif. Kemudian kalau interferensi konstruktif itu seperti apa sih? Ya Bu, Silakan Aini. interferensi konstruktif itu keadaan saling menguatkan Bu, di mana puncak gelombang satu bertemu dengan puncak gelombang kedua Bu. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Lihat tadi konstruktif, yang destruktif itu kayak gimana? Ya Bu, Silakan Feb. kalau interferensi destruktif itu keadaan saling melemah Bu. Puncak gelombang satu bertemu dengan gelombang kedua Bu. Dengan gelombang kedua. Oke, benar semua ya. Jadi semuanya sudah mengerti dan semuanya tadi menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan. Bagus semuanya. Tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Baik, mungkin itu saja materi yang kita bahas hari ini. Minggu depan kita akan melakukan percobaan. Jadi minggu depan kita akan membentuk kelompok. Ibu harapkan jangan ada yang tidak hadir jika memungkinkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.